Mulai ibadah doa setelah ini bersama kita pakai berdiri, kita menyanyi dan menyembah dalam pimpinan yang diperhadapkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu untuk kami bertahan sampai garis akhir kehidupan kami, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Memang banyak tantangan Tuhan di dunia ini, dalam lingkar rumah tangga, dalam pekerjaan ibadah pelayanan, tetapi biarlah kami oleh kekuatan firman Roh Kudus kasih Tuhan terus menggairahkan kami setia berkobar-kobar beribadah melayani Tuhan, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, dalam lingkar rumah tangga, dalam ibadah pelayanan, dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan yang menjadi kepala atas kehidupan kami, firman-Mu yang menerangi setiap langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya jangan biarkan ibadah kami keringkah hati, mohonlah mengurang Engkau hadir di tengah kami, mengampuni, menyucikan, mengurangi kami semua dengan Roh-Mu yang suci. Mulai daripada memimpin pujian, pemain musik, hingga komputer, setiap kami yang hadir pada
membesarkan mengagungkan nama Tuhan di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang masih berada di perjalanan, Tuhan tibakan dengan selamat. Kami beribadah memuliakan nama Tuhan. Yang tidak bisa hadir, ampunilah Tuhan, karena sakit penyakit darah Yesus yang menyembuhkan. Segala kuasa-kuasa kesehatan selalu berusaha menghalangi anak Tuhan datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadahnya apapun bentuknya, kami usirkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Segala peralatan yang kami gunakan, pengarahan listrik, AC, kendaraan parkir, Tuhan jaga lindungi. Kami mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hormat takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Ya. Puji Tuhan dari mulia Rohani 207 percaya terus.
Haleluya. Pada saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan diri kita supaya kita dapat Tuhan semakin hari semakin itu dan berubah. Bersama kita bangkit berdiri dan menyanyi dan menyembahkan 111 firman Tuhan. Waktu kami takut, khawatir, bimbang, maka kami harus kembali kepada firman. Kami harus kuat teguh hati. Kami harus berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar. Menolong kehidupan kami untuk mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Menolong kami untuk sabar menunggu waktunya Tuhan. Tidak mengambil jalan lain di luar firman Tuhan, tetapi tetap sabar menantikan sampai Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Mohonlah kemurahan-Mu di tengah kami sekalian ya. Saatnya firman Tuhan dinyatakan di tengah kami.
Ampuni, sucikan, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar, murni, sesuai kehendak Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan urapan yang sama, dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan, sehingga kami bisa mengerti, percaya, yakin akan firman, sampai dapat mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata firman dan Roh Kudus jaman tangan Tuhan atas kehidupan kami. Mujizat terjadi, pembaharuan hidup, penyucian, sampai keubahan hidup. Manusia daging dibakar menjadi manusia yang rohani, yang siap menyambut kedatangan kali yang kedua. Segala kuasa-kuasa yang setan roh jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan. Lewat itu keras hati, capek, bosan. Mohon kemurahan-Mu di tengah kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagia dan sejahtera yang daripada Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita langsung mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-65. Ini merupakan tentang saksi dan kesaksian, ya, ayat 56 sampai ayat 59, yaitu tentang saksi palsu. Ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-65 ini adalah saksi kebenaran, saksi benar, yaitu pribadi Yesus sendiri. Ini Yesus adalah saksi yang benar. Yesus tetap bersaksi bahwa Dia adalah Anak Allah yang hidup. Pada ayat yang ke-60 Yesus bersaksi bahwa Dia, ayat 61, bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup sebagai kepala atas gerejanya, kepala atas tubuhnya, sekalipun harus menghadapi siksaan dan kematian. Yesus tetap mempertahankan kebenaran. Ya, kita juga harus menjadi saksi kebenaran. Banyak yang tidak benar, tetapi biarlah kita tetap hidup benar, menjadi saksi kebenaran, meskipun ada risiko, bisa dibenci, bisa justru dijauhi, tetapi mari kehidupan kita tetap mempertahankan kebenaran. Jadi kesaksian Yesus ini berguna untuk membela umatnya. Kalau Yesus tidak bersaksi bahwa Yesus adalah Anak Allah, Yesus sebagai kepala, maka kita gereja Tuhan bagaikan tubuh tanpa kepala. Jika Yesus tidak bersaksi bahwa Yesus bukanlah Anak Allah, berarti Yesus bukan kepala, maka gereja Tuhan bagaikan tubuh tanpa kepala. Jadi Yesus memberi contoh sebagai saksi yang benar bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup sebagai kepala atas gerejanya, tubuhnya. Yesus tetap mempertahankan kebenaran. Ya, oleh sebab itu kita gereja Tuhan tubuhnya harus selalu menempatkan Yesus sebagai kepala. Kalau kita menempatkan Yesus sebagai kepala, kita juga sebagai saksi yang benar. Kita juga sebagai saksi yang benar, menempatkan Yesus sebagai kepala. Kita masih mempelajari menempatkan Yesus sebagai kepala. Di dalam Alkitab dicontohkan juga seperti Maria yang duduk dengar-dengaran di kaki Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini adalah contoh di mana Maria menempatkan Yesus sebagai kepala. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lanjut sampai 42. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Di sini Maria duduk di bawah kaki Tuhan, di mana terus mendengar dan dengar-dengaran pada perkataan Yesus. Yesus sama dengan firman pengajaran yang benar, sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala. Ini berarti masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kalau kita mau menempatkan Yesus sebagai kepala, ini sama dengan kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kalau kita menempatkan Yesus sebagai kepala, duduk dengar-dengaran, di akhir kehidupan gereja Tuhan yang seperti ini, maka dia akan juga duduk di tahta surga bersama Tuhan. Itu sebabnya dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Inilah menempatkan Yesus sebagai kepala, duduk dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Maka nanti di akhir kehidupan gereja Tuhan yang seperti ini, duduk juga di tahta surga bersama Tuhan. Ini bagian yang terbaiknya yang telah diambil Maria. Tetapi saudaranya Maria ini, Marta, apa yang dilakukan Marta bertentangan dengan apa yang dilakukan Maria. Ya, juga ini bertentangan juga dengan Kejadian 2 ayat 18. Kita buka Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Itu sebabnya di dalam nikah rumah tangga, suami itu yang menjadi kepala. Dalam hal ini ternyata apa yang terjadi? Marta berkata kepada Yesus, kembali dalam ayatnya yang Matius 9 tadi. Lukas 10 tadi, Lukas 10 ya, ayat yang ke 39 40 ya. "Suruhlah Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, malah Marta berkata kepada Yesus, "Suruhlah Maria ini membantu aku." Padahal posisi wanita sebenarnya adalah sebagai penolong dari pria, istri penolong dari suami. Ini dalam nikah rumah tangga yang benar posisinya begitu. Menempatkan Yesus sebagai kepala dalam nikah rumah tangga sama dengan menempatkan suami sebagai kepala, istri sebagai penolong. Tetapi dalam hal ini Marta menyuruh Yesus. Berarti Marta menyuruh Yesus sama dengan Marta mengambil posisi sebagai kepala, bukan lagi Yesus sebagai kepala. Marta di sini sama dengan merampas posisi Yesus sebagai kepala. Ia mau menjadi kepala. Ini sama dengan Marta ingin meninggikan diri. Kalau kita tidak mau belajar duduk taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, kita sebenarnya mengambil posisinya Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan yang ditinggikan, tetapi kita mau meninggikan diri. Kalau kita tidak mau duduk dengar-dengaran pada firman, kita sedang meninggikan diri sebenarnya. Maka akibatnya apa yang terjadi pada Marta ini?
Dikatakan pada ayat yang ke-41, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini akibatnya. Kalau tidak menempatkan Yesus sebagai kepala, tidak mau duduk dengar-dengaran pada firman, tidak memposisikan firman, mengutamakan firman dalam ibadah pelayanan, kita tidak sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman, menempatkan firman, menempatkan Yesus sebagai kepala, maka akibatnya pelayanan Marta ini bersuasanakan kutukan. Suasana kutukan, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kesusahan. Kalau dibiarkan ini menuju kebinasaan. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Oleh sebab itu kalau kita datang beribadah, menempatkan Yesus sebagai kepala, itu adalah kita duduk dengar-dengar. Itu prakteknya dalam ibadah pelayanan, dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, kita duduk mendengarkan firman Tuhan, yaitu taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Nah, ini kalau belum demikian, maka yang terjadi adalah seperti kehidupan Marta ini. Berarti dapat kita simpulkan bahwa menempatkan Yesus sebagai kepala sama dengan Yesus sebagai firman pengajaran yang benar, sama dengan berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Maka kalau kita berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, tidak mungkin kita hidup dalam suasana kutukan. Kalau kita berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, ya Yesus sebagai saksi yang benar, meskipun olokan terjadi, bisa saja. Resikonya banyak, bisa tekanan juga terjadi. Tetapi kalau mau berpegang teguh pada firman, kita tidak mungkin hidup dalam suasana kutukan. Kita tidak mungkin hidup dalam kekhawatiran, kesusahan. Mari belajar seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik dalam hidupnya. Itu juga berarti kalau sampai garis akhir kehidupan kita mengambil bagian yang terbaik, ya, maka kehidupan kita juga nanti akan duduk bersama dengan Tuhan di tanah surga. Mari, apa prakteknya menempatkan Yesus sebagai kepala? Markus 9 ayat 22 sampai 24. Praktek menempatkan Yesus sebagai kepala. Markus 9 ayat 22-24. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Sudah berjumpa dengan Yesus, masih ragu. Jika engkau dapat, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah ini, ya. Berarti kalau kita tidak percaya pada firman yang kita dengar, seperti seorang ayah ini sama dengan tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Tapi ketika ayah anak itu, aku percaya, berarti apa yang pertama? Menempatkan Yesus sebagai kepala. Kita harus percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Ini yang benar. Menempatkan Yesus sebagai kepala. Kita harus percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Kalau kita sudah mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, ini sama dengan kita mengulurkan tangan kepada Tuhan. Terserah Tuhan. Hanya berharap mempercayakan diri kepada Tuhan. Ini ayat ini sama dengan laki-laki. Laki-laki ini yang ditonjolkan biasanya kekuatannya. Ini sama dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan, tetapi kekuatan sendiri.
seringkali membuat kita tidak percaya kepada kuasa firman yang kita dengar ini. Ini ayat menunjuk seorang laki-laki mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga apa yang terjadi menjadi gagal dan mustahil. Nikah, rumah tangga gagal. Kita tidak tahu di mana istrinya. Disebutkan tadi bahwa tadi kan segera ayah anak itu berteriak, kita tidak temukan ibunya. Tetapi mujizat Tuhan terjadi meskipun ayah seorang anak ini dia percaya kepada Tuhan. Tuhan berbelas kasih. Nah ini ayo kehidupan kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan kekuatan kita. Ya kalau kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, tangan Tuhan diulurkan, tangan belas kasih Tuhan diulurkan untuk menolong kehidupan kita, menyelesaikan masalah yang mustahil. Berarti yang perlu ditolong yang pertama ini apa? Ketidakpercayaan kita kepada kuasa firman yang sesungguhnya akan membuat kita kecewa dan lain-lain. Kecewa, putus asa. Mari menempatkan Yesus sebagai kepala, hanya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, menempatkan Yesus sebagai kepala. Yohanes 7 ayat yang ke-6. Yohanes 7 ayat yang ke-6. Maka jawab Yohanes 7 ayat ke-6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Ya, ini yang kedua, menempatkan Yesus sebagai kepala. Sabar, dikatakan tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Ini sama dengan sabar menunggu waktu Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah sering kali disampaikan, tetapi belum tiba juga jawaban. Ya karena kita tadi ketidakpercayaan itu tadi, waktuku belum tiba. Padahal firman Tuhan sudah sering kali dinyatakan. Tetapi seringkali kita tidak percaya kepada firman ini, tidak mau taat dengar-dengaran, tidak berpegang teguh pada firman, sehingga tidak terbuka jalan. Ya, belum tiba penyelesaian dari setiap persoalan kita. Berarti itu artinya apa? Bagi kamu selalu ada waktu. Maka kalau kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan karena ketidakpercayaan kita, apa yang terjadi? Kita akan selalu mengambil jalan di luar firman, mencari jalan lain. Dan itu sudah kenyataan. Ketika kita tidak percaya, akibat tekanan dalam nikah, rumah tangga, pekerjaan, apapun, selalu banyak manusia cenderung mencari jalan sendiri di luar firman. Bukan malah menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan masalah yang baru yang tidak pernah selesai. Jadi Alkitab contohnya Abraham tidak sabar menunggu janji Tuhan, memberikan anak janji melalui Sarah. Ya Sarah kasih pilihan, diberikannya Hagar itu kan, budaknya. Ya kelihatannya cepat selesai memang, mempunyai anak melalui Hagar, tetapi peristiwa sampai hari ini ya selalu tidak selesai. Ya, sampai hari ini disebut yang sana anak Abraham, keturunan Abraham, yang sini sebut juga begitu, yang sana juga sebut begitu. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau masalah mengenai keturunan Abraham ya sampai sekarang diperdebatkan, tidak menyelesaikan masalah. Ya, sampai masalah tidak pernah selesai. Inilah kalau kita tidak percaya, akibat ketidakpercayaan kita pada firman Tuhan. Seringkali cenderung saat dalam tekanan justru mencari jalan di luar firman, sehingga bukan masalah itu selesai, malah masalah itu bertambah, hanya menambah masalah, menimbulkan masalah yang baru. Ini juga artinya
kalau Tuhan belum menolong kita, berarti Ia masih sibuk dengan kerohanian kita, masih sibuk dengan keadaan kita. Seringkali kenapa Tuhan tidak menjawab? Ya, kitanya belum selesai dengan Tuhan. Masih banyak mungkin dosa-dosa yang ditutupi. Masih banyak daging ini, ego ini yang dipertahankan. Ayo, mari banyak hari-hari ini mengoreksi diri. Kekurangan apapun selesaikan pada Tuhan. Kita seringkali sudah mengakui kekurangan, tapi besok diulang lagi. Ya, kalau dosa sudah diampuni, lalu kita mengulangi lagi, pengampunan batal, hukuman jalan. Artinya hukuman jalan memang belum sampai pada akhir, tetapi hukuman itu jalan. Ya, nanti lagi terjadi pertengkaran, ya nanti terjadi lagi perselisihan, itu saja. Karena kita sudah, misalnya, kita suka marah. Tuhan, kenapa saya suka sekali gini? Kalau menghadapi si anu ini, saya seringkali kesal. Sudah berdoa, Tuhan jangan mau ampun. Tapi besok diulang lagi, jumpa orang yang sama. Nah, kita ini nggak mau. Ya, berarti kalau Tuhan belum menolong kita, Tuhan masih sibuk dengan keadaan kita, kerohanian kita. Karena kalau sudah selesai dengan kita, Tuhan itu sudah selesai dengan kita, pasti Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Ayo malam ini kita banyak duduk, ya dengar-dengaran di bawah kaki Tuhan. Tadi yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa firman sanggup menolong kehidupan kita, maka kita akan sabar menunggu waktu Tuhan. Dan kalau Tuhan belum menolong kita, berarti wah, saya belum diselesaikan, masalahnya belum selesai nih. Langsung kita ingat firman, berarti masih ada yang perlu dikoreksi dalam kehidupan kita. Ayo belajar menyerah sepenuh kepada Tuhan sampai Tuhan mengulurkan tangan belas kasih-Nya kepada kita. Yang terakhir, menempatkan Yesus sebagai kepala. Matius 20 ayat 30 sampai 34. Matius 20 ayat 30 sampai 34. Ada Matius 20 ayat 30. Ada dua, Matius 20 ayat 30. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Keadaan ini dua orang yang buta ini. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Ya seringkali kita demikian, menghadapi masalah baru nggak dijawab. Ya, mungkin tidak dijawab 1 minggu, 1 bulan. Kita sudah waktu masalah itu berdoanya sungguh-sungguh nih. Harusnya tadi justru dia semakin dilarang tadi kan, tetapi orang banyak itu ayat 31 menegur. Namun 31b, namun mereka makin keras berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ayo dalam doa penyembahan jangan sampai wah, sudah ada masalah, justru bukan makin hatinya itu berteriak, Tuhan tolong. Mata saya ini buta, mau melihat itu. Nah ini dua orang buta berseru pada Tuhan. Bukannya dijawab malah dimarahi. Tetapi mereka terus berseru sampai Yesus berbelas kasih. Ini menempatkan Yesus sebagai kepala. Tetapi kalau kita misalnya doanya belum dijawab Tuhan, sudah malas, ibadah malas lah. Itu bukan menempatkan Yesus sebagai kepala. Berarti yang ketiga, menempatkan Yesus sebagai kepala, tekun untuk berseru kepada Tuhan. Bukan hanya berhenti di situ, tekun untuk berseru kepada Tuhan sampai apa? Sampai hati Tuhan terenyuh, tergerak.
tergerak oleh belas kasih-Nya. Sampai hati Tuhan tergerak oleh belas kasih-Nya. Yang dirindukan apa? Supaya dia bisa melihat. Ya, kalau buta secara jasmani itu pengertiannya, kan kalau orang buta itu kan nggak bisa melihat, terbentur. Orang yang buta secara jasmani itu artinya selalu terbentur masalah, menghadapi banyak masalah yang mustahil. Datang masalah, terbentur, mustahil. Datang lagi masalah, terbentur. Itu orang buta. Ini pengertian buta secara jasmani. Ya, pengertian buta secara jasmani yang kedua, namanya buta gelap, menghadapi kegelapan dalam nikah, buah nikah. Itu kan ada di Alkitab itu, menghadapi kegelapan gantang. Ya, menempatkan gantang ya di bawah. Nah ini ya, kegelapan gantang itu kan, gantang itu tempat untuk memasak makanan, masalah ekonomi. Nah, sekarang menghadapi kegelapan masalah ekonomi, kegelapan ekonomi. Ya, ini berbicara makanan, kegelapan dosa, makan, minum, merokok, narkoba. Ini nggak melihat Tuhan. Ini yang mau kita teriakin. Ini yang kita mau serukan kepada Tuhan. Ya, menghadapi dalam nikah, rumah tangga, kegelapan tempat tidur, dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan, tontonan tidak benar dan lain sebagainya. Ayo, kalau belum selesai dalam hal ini, harusnya kita jangan berhenti, justru makin keras berteriak. Lalu pengertian buta secara rohani tadi, secara jasmani, buta secara rohani keras hati. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 itu, kekerasan hati. Karena tidak sabar, dalam Keluaran 32, tidak sabar menunggu Musa turun dari Gunung Sinai, mendirikan anak lembu emas. Coba ini aja kita baca, 2 Korintus 4, 3, 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirnya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah ini perkara-perkara dunia, ilah-ilah zaman ini. Ini bisa membutakan kita. Artinya apa? Bisa membuat kita keras hati. Mana mungkin itu? Bagaimana firman Tuhan bekerja? Ya, ini pengertian buta secara rohani, keras hati. Malam ini yang mau kita, Tuhan tolonglah. Kenapa saya setiap kali dengar firman Tuhan kok hati saya keras ya? Ya. Lalu yang kedua, buta secara rohani. Namanya buta, tidak bisa melihat, tidak bisa melihat Tuhan. Ini sama dengan ibadah pelayanan kasih kemarin. Tidak bisa memandang Tuhan, tidak bisa menyembah Tuhan. Setiap ada masalah tidak bisa memandang Tuhan yang sudah menebusnya dengan harga yang lunas. Tidak bisa memandang Tuhan yang selalu berbelas kasihan dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia tidak bisa melihat Tuhan saat diperhadapkan kepada masalah terbentur, selalu melihat manusia, selalu melihat sesama, selalu menyalahkan, ini karena salah kamu istri, ini karena salahmu suami. Ini kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, buta. Mari mohon kepada Tuhan, jangan berhenti. Doa 5 menit sudah langsung, ayo terus. Ditambah doa pagi di rumah. Harus kita terus hari-hari ini. Ini berarti kita menempatkan Yesus sebagai kepala sampai Tuhan itu menyelesaikan masalah kita. Itu menempatkan Yesus sebagai kepala. Ya, tidak bisa melihat Tuhan. Akhirnya apa? Kalau sudah menjadi buta jasmani rohani, dalam sehari-hari buta itu berarti secara rohani prakteknya mengemis kan. Orang buta itu mengemis. Di Alkitab itu seperti Bartimeus.
Berarti mengemis ini hanya berbicara mencari keuntungan secara jasmani. Kalau kita sudah buta, nanti yang dicari hal-hal yang jasmani. Tidak pernah berpikir, tidak pernah mengarahkan pandangannya kepada perkara yang rohani. Maka kalau sudah demikian, kita tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Inilah yang perlu hari malam ini kita berdoa kepada Tuhan. Berteriak, kenapa saya selalu perkara jasmani dulu? Kenapa selalu perkara jasmani ini? Sampai kita mohonkan kepada Tuhan, mengutamakan perkara yang rohani. Ya, nah ini akibatnya kalau sudah jadi buta. Apalagi akibatnya orang buta, ya kan selalu tidak bisa berjalan sendirian. Berarti apa orang buta ini? Prakteknya dalam kehidupan sehari, selalu menjadi beban bagi orang lain. Selalu menjadi beban bagi orang lain dalam perbuatan dan perkataan. Malaslah ngomong sama dia. Waduh. Nah ini. Lalu nanti ada saja yang salah. Ya, wah, kalau lihat perbuatannya ini selalu jadi beban, bukan menjadi kesaksian. Ini kalau sudah jadi buta. Ayo ini kita mohonkan, jangan hidup kita ini menjadi beban bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, beban bagi orang lain dalam lingkungan rumah tangga menjadi beban sebagai anak. Tidak taat dengar-dengaran kepada orang tua, itu membebani. Ya. Ayo berdoa sebagai anak-anak. Ya. Kita sebagai suami mungkin ya, membebani istri, tidak mengasihi istri. Ada kantong kanan, ada kantong kiri, wah masih ada belakang-belakangnya. Istri membebani suami, tidak tunduk pada suami. Ayo kalau masih ada ini buta Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita lakukan, menempatkan Yesus sebagai kepala, ya berteriak sampai saya bisa tunduk pada suami, sampai saya bisa mengasihi istri, begitu. Sampai seorang anak bisa taat dengar-dengaran kepada orang. Ya, lalu yang terakhir, akibat buta ini apa? Tadi orang buta ini duduk di pinggir jalan. Di pinggir jalan tidak mau masuk bait suci. Berarti kehidupan ini tidak tergembala, tidak melekat pada pokok anggur yang benar. Beredar-edar terus mencari perkara yang daging seperti Esau. Ya, sering kali disampaikan segala aktivitas kita di dunia ini ya, akan menjadi sia-sia tanpa ibadah pelayanan. Ayolah, segala apapun yang kita kerjakan, baik kalau kita beribadah, kalau kita juga tidak tergembala benar dan baik, akan sia-sia. Saya juga sering sampaikan kan kepada kaum muda, sudah tergembala semasa mudanya, tapi seringkali setelah bekerja, wah nggak tahu nanti di perantauan bagaimana. Setelah bekerja, mungkin dapat jodoh, nggak tahu nanti pasangannya bagaimana. Setelah menikah, sudah tidak tergembala. Mari, inilah yang harus kita kumpulkan karena kaum muda perjalanannya masih panjang ya. Lalu yang terakhir, ini berarti ada tadi berapa akibatnya itu? Ada 3 ya, mengemis selalu perkara yang jasmani, selalu menjadi beban bagi orang lain. Duduk di pinggir jalan tidak tergembala, ini buta Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita doakan, Tuhan tolong. Ya, gak apa-apa walaupun sampai menangis mungkin dilihat orang. Nah, ini. Bahkan dilarang loh, tetap. Oh, kamu masih beribadah, kamu masih sungguh-sungguh tergembala, lihat keadaanmu begitu terus, tekun terus, tergembala benar dan baik. Ya. Lalu akibatnya kalau buta rohani, orang buta itu supaya orang berbelas kasihan dia selalu menggunakan baju yang kumal. Ya, nggak pernah dia menggunakan baju yang bersih. Ya, berarti akibat buta secara rohani memakai jubah kumal artinya apa? Mempertahankan hidup lama. Mempertahankan hidup lama. Mempertahankan hidup lama di dalam Alkitab itu sama dengan mempertahankan kebencian. Ya, kebencian. Ya,
karena ada kepahitan dan lain sebagainya. 1 Yohanes 2 ayat 11 itu. 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, buta, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ini baju kumal, ini mempertahankan pakaian yang lama. Kalau masih ada kebencian, ayo biar kita bisa melihat Tuhan, tolonglah aku jangan berhenti sampai bencinya lepas, sampai kepahitannya lepas. Ini yang kita mohonkan kepada Tuhan. Ya, mengulurkan tangan kepada Tuhan sampai mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam nikah rumah tangga, 2 orang buta ini juga menunjukkan 2 pasangan suami istri harus bersekutu, menyatu. Kalau sudah bisa menyatu suami istri, doanya dijawab Tuhan. 2-3 orang, aku akan hadir di sana. Ya, Tuhan menyelesaikan masalah kehidupan kita. Ayo, yang masih berjuang dengan kebutaan suaminya, mungkin yang berjuang masih dengan kebutaan istrinya, ini juga kita berseru kepada Tuhan sampai Tuhan menyelesaikan masalah kehidupan kita. Ya, kalau suami jadi beban, istri jadi beban, kan buta itu. Tuhan tolonglah, suami saya buta, istri saya buta, ini beban. Sampai Tuhan menolong kehidupan kita. Jika Yesus datang kali yang kedua, kita bisa memandang Tuhan, sudah melihat Tuhan. Bertemu dengan Yesus di awan-awan yang terbaik. Masuk perjamuan kawin anak domba. Masuk Firdaus, kerajaan 1000 tahun damai. Masuk Yerusalem. Biar malam ini ayo menempatkan Yesus sebagai kepala. Jangan berhenti, jangan putus asa. Kenapa kita putus asa? Karena kita tidak berpegang pada satu firman pengajaran yang benar. Ingin tinggalkan Tuhan. Itu kita tidak melihat Tuhan. Itu kita sudah tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Malam ini ayo kita datang menyembah Tuhan dengan hancur hati. Saya undang pemain musik singer tampil ke depan. Mari. Sampai Yesus berbelas kasih kepada kita. Sampai benar-benar ayo kembali duduk dengar-dengaran. Seperti Maria mengambil bagian yang terbaik dalam hidupnya. Dan jika Yesus datang yang kali yang kedua, kalau kita taat dengar-dengaran, duduk mengambil tempat yang terbaik, kita juga akan duduk bersama dengan Yesus di tahta surga. Haleluya, haleluya. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Haleluya, haleluya. Coba bila ku angkat tangan, siapa ya? Bila ku angkat tanganku menyerah, jatuh tangan membela, suatu hamba sungguh baik, mujizat yang akan dinyatakan. Dari awal. Bila ku angkat tanganku menyerah, dan ku tangan menyerah, suatu hamba sungguh baik, mujizat yang akan dinyatakan. Ku akan menyerah semua beban hidupku padanya. Ku akan menyerahkan
Sungguh baik mujizat dan ingatan syukur ku akan menyerahkan semua hidupku padamu. Ku akan menyerahkan. Tuhan pastinya bukan jalan dengan pelan. Sampai hati Tuhan masuk kepada Maria. Haleluya. Haleluya. Ayo tekun. Haleluya. Dalam doa penyembah. Haleluya. Keinginan orang buta ini sampai dia bisa melihat. Melihat Tuhan. Haleluya. Masih mungkin banyak kebutaan dalam lingkar rumah tangga. Haleluya. Haleluya. Sering terbentur dalam suatu masalah tidak terselesaikan. Berteriaklah pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus masih sibuk, mungkin masih keras hati, jangan-jangan. Haleluya. 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 Berjuang untuk terlepas dari merokok dan lain sebagainya itu kelam. Haleluya. Berteriak tekun, ayo sampai Tuhan jawab doa kita. Dalam lingkar rumah tangga sebagai anak mungkin atau sebagai orang tua hanya membebani yang lain saja. Haleluya. Harusnya sudah menjadi saksi, bukan membebani. Haleluya. Haleluya. Memakai baju kumal, mempertahankan kebencian tanpa ada kepahitan. Ayolah sampai hati Tuhan bergerak untuk berbelas kasihan, tergerak hatinya kepada Maria, tergerak hatinya kepada dua orang buta ini. Seringkali kami tidak menetapkan Yesus sebagai kepala. Haleluya. Haleluya. Jangan jadi beban dalam lingkar rumah tangga.
Jangan justru jadi beban dalam ibadah pelayanan. Mohonlah kepada Tuhan. Haleluya. Dibasrahkan saya Haleluya. Bukan Tuhan tidak mau menjawab dengan doa kita. Yesus masih sibuk dengan kerohanian kita yang masih banyak buta rohani ini. Haleluya. Haleluya. Dalam kasih dalam Haleluya Yesus. Haleluya. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Bergumul untuk kebutaan suami, kebutaan istri, kebutaan anak-anak. Haleluya. Yang mungkin masih terus jadi beban. Mohon kemurahan-Mu ya Rabbah, terima kasih dalam rangka ya Haleluya. Mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Ayo kaum muda berjuang juga. Banyak kegagalan, kemustahilan Tuhan. Engkau dapat melakukan apa saja. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Masalah yang dihadapkan pada kita, jangan justru duduk di pinggir jalan. Justru semakin sungguh-sungguh tergembala benar yang baik. Haleluya. Tidak akan menyelesaikan masalah dengan beredar-edar. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Jangan sampai melepaskan jubah pelayanan lalu kembali mengenakan jubah yang kumal. Haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan. Banyak hal masalah yang membuat kadang kami kecewa putus asa Tuhan. Mohon ampuni belum menempatkan Yesus sebagai kepala yang sanggup menyelesaikan segala persoalan kami. Mohon kasih dalam Praprasirana mereka tripisi bakala ya bakaya segala ya juga bakala Irama selamat raya bakala Irama selamat Haleluya, haleluya, jamaah kami Tuhan. Segera berkas dalam rangka yang sama Yesus dalam muka.
Dalam lingkar rumah tangga jangan gampang-gampang kesal. Jangan sampai benci, jangan sampai kepahitan. Baik kepada suami, justru memberikan kebaikan lepas dari kelaparan kepadanya. Haleluya, mohon kemurahan Tuhan. Masih banyak terbentur dari masalah yang diperhadapi. Bukan masalah selesai, malah masalah yang timbul yang baru. Ayo berteriak dalam hati menjerit, haleluya Roh Kudus. Haleluya. Mohon kepada Tuhan, jangan ada mempertahankan kekerasan hati. Biarlah tergerak hati-Mu Tuhan, menolong kami Tuhan. Haleluya. 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 Jadikanlah mata rohani kami mohon kemurahan-Mu. Tolonglah kami sampai kami bisa melihat keajaiban yang Kau kerjakan bagi kami. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya.
Ayo apa yang harus diselesaikan? Ayo berteriak. Masih mempertahankan benci pahit. Haleluya, mohon Tuhan. Ayo berteriak. Haleluya. Tuhan sanggup melepaskan kita. Haleluya, Tuhan sanggup. Haleluya. Dalam kekelaman, dalam kegagalan, bukan justru mengambil jalan sendiri di luar firman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan tidak pernah menipu kita, pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Haleluya, 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 haleluya. Mohonlah kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Pada Tuhan masa depanku indah pada waktunya mencicing. Haleluya, 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 haleluya. Jalan Tuhan bukan jalan, jangan bimbang ataupun ragu. Yakin Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap bersama kita bangkit berdiri. Ku yakin Tuhan, jadikan semua indah pada waktu. Ulang dari awal. Jalan Tuhan, jalan Tuhan bukan jalan, jangan bimbang ataupun ragu. Yang
teriak kepada Tuhan, apapun halangannya, rintangannya, ayo tekun saja, percaya saja, maka Tuhan pasti berkarya. Percaya. Angkat kedua tangan kita, haleluya, dengan kata-kata pada Tuhan masalah seragam. Masih banyak terbentur dalam masalah, haleluya, atau masih sering menjadi batu sandungan, menjadi beban anak-anak, menjadi beban bagi orang tua, atau sebaliknya. Haleluya, berseru pada Tuhan. Sama dia berseru, ayo semuanya, haleluya. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, saya dapat terima kasih, turunkan kedua tangan kita, haleluya, haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan, ampunilah kami. Masih banyak kebutuhan, masih banyak, haleluya, haleluya, masalah-masalah yang diperhadapkan. Tapi biarlah kami tekun seperti dua orang buta ini, sampai dia bisa melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah menipu kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terima kasih. Mohon kemurahan-Mu di tengah kami. Terima kasih. Tetapkan firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita jalankan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kunci D. Berkatmu atasku sekalipun aku dalam lembah gelap. Kunci D. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, maka besertaku. Topan datang menerpa, ku tak gentar. Sekalipun, haleluya. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut, maka besertaku. Kamis, ibadah pendalaman kita perjamuan suci 18.30. Selesai ibadah ini, latihan untuk malam ini vokal grup kaum muda ya, vokal grup kaum muda. Baik, Kamis nanti ibadah Kamis, baru latihan sangkur. Baik, sebelum kita tamatkan ibadah ini, kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, mohonlah kemurahan-Mu, kami terus tekun sampai Tuhan menjawab setiap doa-doa kami.
Berarti kami selalu mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau adalah saksi kebenaran. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yesus sebagai kepala atas tubuhnya, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Asal kami jangan ragu, jangan bimbang. Selalu pertolongan Tuhan tepat waktu dalam kehidupan kami. Mohon kemurahan-Mu di tengah kami, gembalakan kami semua. Kawanan domba, ampuni, sucikan kami dengan darah-Mu, untuk layak menyerukan nama Yesus, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Keluarga Bapak Rahim Ibu Jamaah, mohon kemurahan Tuhan, dalam keadaan apapun tetap bisa mengucap syukur, buka jalan semuanya. Semakin semua setia beribadah melayani Tuhan. Bapak Rahim terutama jamaah Tuhan, mohon kemurahan-Mu. Anak-anak jamaah Rahim Adonatan juga takut Tuhan, hormat kepada orang tua, tumbuh kembang mereka dalam tangan belas kasih Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Bapak perangin-angin juga jamaah hatinya Tuhan. Mohon kemurahan, ampun Ibu tetap kuat teguh hati menghadapi pergumulan apapun dalam nikah rumah tangga, dalam buah nikah juga. Mohonlah belas kasih Tuhan. Tio Denail juga Tuhan pulihkan kesehatannya Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, tidak mengandalkan kekuatannya. Mohonlah tetap semakin setia sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Kuliahnya juga, kebutuhannya juga Tuhan tolong. Gabriela juga, bahkan kerinduannya ke depan Tuhan buka jalan. Tuhan cukupkan keperluannya, tetap sungguh-sungguh Tuhan pakai hidupnya. Demikian juga Bapak Manulang Ibu juga dalam nikah rumah tangga, semakin menyatu buka, semakin pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam nikah rumah tangga menjadi saksi, menjadi berkat. Mohon kemurahan Tuhan, tetap kuat teguh hati juga dalam nikah rumah tangga juga Tuhan tolong. Yosua, mohonlah kemurahan Tuhan, masa depannya dalam tangan Tuhan. Kevin juga tumbuh kembangnya dalam belas kasih Tuhan. Demikian juga Bapak Saragi juga, mohonlah kemurahan Tuhan menghadapi anak cucu mantu, bahkan juga berjuang dalam ibadah pelayanan. Biarlah Tuhan di masa tua mereka tetap kuat teguh hati dalam setiap pergumulan. Tuhan bukan jalan. Bapak Felix, Ibu Tuhan, anak Felix juga Tuhan tolong tetap kuat teguh hati. Ibu Felix juga Tuhan pemulihan, Tuhan kuatkan hatinya, hanya berserah berharap kepada Tuhan. Terima kasih bukan jalan semua. Baik juga Bapak Andrew, Ibu anak Andrew Jamaah, beri kerinduan sungguh beribadah kepada Tuhan. Sari juga Tuhan tolong. Bapak Siregar juga jamaah hatinya, mohon kemurahan Tuhan, kerinduan Ibu paling mendalam beribadah bersama-sama. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan tolong semua tetap kuat teguh hati dalam menghadapi nikah, buah nikah juga. Baik juga anak Iskia juga, pergaulan di sekolah juga Tuhan jaga lindungi. Berkati Tuhan tolong tumbuh kembangnya. Bapak Jerry Tampu Polo juga jamaah, kerinduan dalam beribadah melayani Tuhan semakin buka jalan. Demikian juga Ibu tetap kuat teguh hati menghadapi pergumulan dalam nikah, buah nikah juga Tuhan tolong. Jerry di Jakarta, setia di Batam, mohonlah kemurahan Tuhan dalam pekerjaan mereka. Biarlah justru semakin sungguh-sungguh bisa sampai digembalakan benar dan baik. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Justru jangan karena sudah bekerja, justru malah semakin mundur. Mohonlah kemurahan Tuhan. Baik juga David Tapobolon, Tuhan semakin pakai kehidupannya, apapun kerinduannya. Tuhan tolong Bapak Pangaribuan juga jamaah Tuhan. Jamaah hatinya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ibu juga tetap kuat teguh hati menghadapi pergumulan apapun, baik di sekolah, baik di haleluya dalam nikah rumah tangga, ibadah pelayanan Tuhan semakin pakai. Anak-anak juga jamaah, baik Julita, baik Yusuf juga Tuhan tolong pergaulannya Tuhan. Mohonlah kemurahan, beri kerinduan untuk sungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan. Terima kasih. Baik juga Bapak Simanjunta Ibu juga dalam pekerjaan juga, dalam ibadah pelayanan, dalam nikah rumah tangga. Kau mengerti setiap kerinduan hati mereka. Tuhan buka jalan semua, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap kuat teguh hati, tetap menjadi saksi, menjadi berkat. Anak Nathan Syaturi Jamal kehidupannya Tuhan, peluklah hidupnya dalam gendongan tangan Tuhan. Ampunilah papa mamanya, mohon belas kasih Tuhan, buka jalan semua. Terima kasih Bapak Samuel Syaturi Ibu juga Tuhan jamaah, mohonlah kemurahan Tuhan, semakin sungguh-sungguh setia beribadah melayani Tuhan. Mohon berikan kesungguhan. Baik juga anak-anak juga jamaah, baik Bapak Vio, Mama Vio juga Tuhan tolong. Demikian juga haleluya orang tua daripada Mama Vio jamaah Tuhan. Biarlah dia mendapat juga kesempatan untuk mengenal Tuhan.
dengan benar baik. Terima kasih buka jalan semua baik Vio, kami Tuhan berkati. Ruth juga Tuhan Jamal, kami juga berdoa buat Bapak Silalah itu juga Tuhan berkati anak-anak jamaah, baik juga Rizky Lahana juga sekolah mereka, pergaulannya Tuhan jaga lindungi. Demikian juga Joel juga Tuhan jamaah selalu dalam gendongan belas kasih Tuhan. Jika rumah tangga Tuhan semakin pakai, baik juga dalam usaha pekerjaan Tuhan buka jalan, menghadapi apapun biarlah tetap kuat teguh hati. Kami berdoa juga buat haleluya Mama Manase juga Tuhan tolong menghadapi buah nikahnya juga. Mohonlah Tuhan tetap berpengharapan kepada Tuhan, tidak kecewa putus asa. Jamah semua Manase Efraim Anggi, jamahlah Tuhan kaum muda ini semakin setia beribadah melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan buka jalan, beri semangat. Mohon kemurahan Tuhan. Demikian juga anak Sintia, anak Nike juga Tuhan jamah Tuhan tolong. Terima kasih tumbuh kembang mereka dalam tangan Tuhan. Bapak Ayub ibu juga Tuhan tolong perjuangan dalam ibadah juga. Mohon kemurahan, memberikan kesungguhan untuk sesungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan. Jamah semua Tuhan. Baik juga anak-anak Ayub Iska Tuhan tolonglah, takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Terima kasih Bapak Sinage ibu juga Tuhan, jangan semakin undur daripada Tuhan, kembali tarik sampai bisa kembali melayani Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih anak-anak jamaah semua, Armando Kriti Daniel, Tuhan tolong Tuhan bisa mengering Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba juga berdoa buat Bapak David juga Tuhan tolong hidupnya, perjuangan di tengah keluarganya juga. Anak-anak jamaah tetap semakin setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih anak-anaknya juga Tuhan tolong. David Putra Amel Tuhan tolong kehidupan mereka, jangan sampai menjauh dari Tuhan. Ampunilah, mohon belas kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Santi juga Tuhan tolonglah jamaah, berikan kerinduan mau beribadah kepada Tuhan. Sandro juga jamaah, mohon kemurahan. Ibu Santi juga Tuhan jamaah, Tuhan tolong semuanya. Baik juga Santi pekerjaannya juga Tuhan tolong tidak mengganggu beribadah kepada Tuhan. Baik juga Rivaldo, Lena, tumbuh kembang mereka dalam belas kasih Tuhan. Terima kasih. Opung Jessica Buru jamaah, Opung Rahel Buru, Nondong, Opung Manase Buru, Opung Joyce, Ibu Dermawan juga Tuhan tolong. Baik juga Ibu Rudi juga anaknya jamaah. Kehidupan mereka di masa tua mereka buatlah enak ringan dalam menghadapi apapun Tuhan. Tetap sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih anak-anak cucu menantu di mana pun berada, yang jauh dekat di perantauan Tuhan tolong semua bisa mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mama Tasya juga Tuhan jamaah, anaknya Tasya Petrus, suaminya juga Tuhan tolong. Mohon belas kasih Tuhan. Bapak Samuel Pasaribu juga Tuhan jamaah, di masa tuanya juga Tuhan tolong. Terima kasih anak cucunya juga Tuhan tolong semuanya. Ibu Rudi juga, anak Rudi juga Tuhan selamatkan. Baik juga Bapak Indah, Ibu Indah, anak cucunya juga jamaah, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan baik secara online. Mohon kemurahan Tuhan. Baik juga hamba juga berdoa buat anakmu, saudari Betty, yang juga Tuhan jamah. Kaum muda ini Tuhan tolong, pergaulannya juga, baik juga masa depannya, pekerjaannya jodoh, Tuhan tolong semuanya. Putri Patia juga jamah menyelesaikan kuliah, dosa-dosa tidak mempersulit, berikan kesehatan, dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Putri Simanukali juga dengan teman-temannya juga jamah semuanya. Mohon belas kasih Tuhan. Terima kasih anak Gabriela juga Tuhan jamah. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari juga Tuhan tolong, baik juga sebagai kepala sekolah, guru, pegawai di kantor, pegawai di kedinasan juga Tuhan tolong semuanya. Pegawai karyawan swasta, sales marketing, jual beli sepeda motor, Tuhan berkati. Baik pedagang buah-buahan dan nas juga Tuhan tolong, buka jalan semua. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik juga sembako, kebutuhan pokok, grosir, Tuhan tolong semuanya. Becak petani, transportasi online, Tuhan tolong. Tukang pangkas juga Tuhan berkati. Pensiunan juga Tuhan tolong. Peternakan juga Tuhan tolong semuanya. Bahkan juga NGO usaha di rumah, tukang masak di rumah makan, Tuhan tolong semuanya. Baik juga usaha-usaha lain, Tuhan buka jalan. Mohon kemurahan Tuhan. Omset pendapatan yang sudah menurun, angkatlah kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami tetap mau belajar setia, bergembala benar dan baik. Kami percaya Tuhan pasti memerintahkan berkat atas kehidupan nikah rumah tangga kami. Mohon kemurahan Tuhan. Terima kasih buat teguh hati, tetap bisa percaya mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Pergumulan yang lain juga menghadapi utang piutang, mohonlah kemurahan Tuhan dapat menyelesaikan tepat waktu, buka jalan semua. Terima kasih. Pergumulan-pergumulan yang lain, kebutuhan biaya anak sekolah juga kuliah, Tuhan tolong semuanya. Baik juga yang merindukan anak juga, Tuhan tolong. Mohonlah kemurahan Tuhan. Menghadapi sakit penyakit jasmani rohani, mohon kemurahan Tuhan. Buka jalan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kegiatan kami sehari-hari bekerja dimanapun, Tuhanlah yang menolong kehidupan kami, bisa menjadi saksi yang benar, bisa menjadi saksi berkat, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah lama mundur, tarik kembali, mohon kemurahan. Kota di mana kami tinggal juga Tuhan berkati. Pemerintahan daerah menjamin kami tetap bisa bebas beribadah kepada Tuhan. Umat Tuhan di kota ini juga, hamba-hamba Tuhan, kami semua pakai menjadi saluran berkat, membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Terima kasih. Bangsa negara kami juga, pemerintah tertinggi, presiden, semua kabinet-kabinet juga, Tuhan tolong biarlah memerintah dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Bersama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Selesai dari ibadah ini, latihan vokal grup remaja, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai tiba sehat selamat di rumah. Kembalikan kami dalam ibadah kami, memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kami sepanjang malam ini, dalam peristirahatan kami tidur nyenyak, bangunkan besok pagi, mengucap syukur, berdoa, menyembah Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami selalu dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba dan keluarga dalam bentuk apapun, balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, ya, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan.